Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan interview yang mungkin akan muncul pada saat teman-teman itu menghadapi interview dengan HR. Nah, di sini aku pengen membahas satu pertanyaan, yaitu ini ya teman-teman ya. Apa motivasi Anda bekerja di sini selain karena uang? Pernah nggak teman-teman di interview langsung to the point kayak gini? HRD-nya langsung nanya, apa motivasi Anda bekerja di sini selain karena uang? Kira-kira jawabannya gimana? Nah, teman-teman di sini aku akan coba menyampaikan sudut pandangku. Silahkan nanti teman-teman bisa coba catat. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar juga ya, teman-teman ya. Untuk belajar dari channelku, khususnya bagi teman-teman yang baru nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, teman-teman bisa akses melalui playlist. Nah, ini adalah playlist yang ada di channelku, teman-teman. Ada dua playlist yang teman-teman itu bisa pelajari untuk belajar interview. Yang pertama adalah yang ada di bawah sini. Ini adalah playlist tes interview. Video ini yang teman-teman lagi tonton adalah video yang bakal aku upload ke playlist tes interview. Semua video yang ada di playlist tes interview, dia akan membahas satu pertanyaan di satu video. Jadi nanti teman-teman akan melihat sudut pandangku terkait dengan ini loh teman-teman. Sebenarnya tuh maksud pertanyaan ini tuh kayak gini. Kemudian bagaimana kerangka berpikirnya, dan di beberapa video aku juga akan cantumkan contoh jawabannya. Nanti teman-teman tinggal kombinasi dan modifikasi dengan kemampuan dan gaya komunikasi masing-masing kayak gitu. Yang kedua, yaitu playlist yang ada di atas ini, 50 pertanyaan interview kerja. Berbeda dari playlist yang ada di samping tadi, playlist yang ada di atas ini nanti teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Aku akan mengumpulkan minimal 50 pertanyaan interview di satu video. Masing-masing video itu adalah untuk profesi tertentu. Misalkan 50 plus pertanyaan interview untuk posisi A, posisi B, posisi C. Cara mainnya berbeda. Kalau playlist yang di samping, teman-teman lebih banyak mendengarkan. Kalau yang di atas, teman-teman praktek ngomong. Nanti teman-teman tinggal lihat di layar, play videonya, lihat di layar sampai muncul pertanyaannya. Kemudian nanti teman-teman pause videonya. Setelah pause videonya, teman-teman coba ngomong sendiri. Jawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang ada di daftar. Rasakan apakah teman-teman udah lancar atau belum cara menjawabnya. Ini untuk mengukur apakah teman-teman udah siap atau belum. Kalau belum siap, teman-teman bisa tonton lagi playlist yang tes interview di samping atau riset secara mandiri. Gitu ya teman-teman ya. Atau teman-teman nanti bisa belajar dari playlist yang lain untuk hal-hal di luar interview. Nah, yuk teman-teman kita langsung diskusi saja. Apa sih yang harus kita siapkan pada saat kita belajar interview? Ini aku ngomong interview secara umum ya teman-teman ya. Ini aku ada 3 nasihat teman-teman untuk teman-teman belajar interview itu harusnya baiknya tuh gimana. Yang pertama adalah jangan pernah belajar interview dengan berusaha menghafal pertanyaan maupun jawabannya. Tapi coba dipahami. Kenapa? Karena interview itu bukan proses terhafalan. Jadi nggak usah menghafal, pahami saja. Ya, nanti tinggal dikombinasi dengan gaya komunikasi masing-masing. Yang nomor dua, teman-teman nggak bakal cukup jadi jago interview hanya dengan membaca konten, membaca informasi, atau mendengarkan apapun, termasuk mendengarkan videoku ini. Nggak cukup teman-teman. Kenapa? Teman-teman juga harus meluangkan waktu untuk mempraktekkan. Karena pada akhirnya interview itu ya teman-teman ngomong juga kan, entah lewat video conference, entah walk-in, ketemu langsung sama HR atau usernya, kayak gitu. Jadi teman-teman harus meluangkan waktu untuk praktek. Jangan sampai nanti nih isi kepala diisi terus, mulutnya nggak dilatih. Nah, nanti mulutnya nggak bisa ngikutin kecepatan kepala, kecepatan otak kayak gitu ya. Yang terakhir adalah pada saat teman-teman itu interview, silahkan gunakan gaya komunikasi, gaya bahasa masing-masing. Misalkan di videoku nanti ada contoh jawabannya gimana, di video orang ada contoh jawaban gimana. Teman-teman modifikasi sesuai dengan gaya komunikasi masing-masing, tapi tetap ya yang mengandung unsur profesionalisme kayak gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke pertanyaannya. Kira-kira pada saat kita ditanya apa motivasi Anda bekerja di perusahaan ini selain karena uang, kira-kira kita bisa menjawab apa? Nah, di sini aku akan mencantumkan 5 alternatif jawaban, teman-teman. Di sini teman-teman pahami dulu konteksnya. Kalau teman-teman di interview, jadi teman-teman nggak usah ngomongin soal uang. Walaupun pada saat penanya itu bertanya, bisa jadi kata yang selain karena uang itu bisa hilang. Apa motivasi Anda bekerja di sini? Kayak gitu.
Apa motivasi Anda ingin bekerja di sini gitu. Nah, itu otomatis tuh kayak soal uang tuh udah disingkirin. Beberapa poin, beberapa aspek yang teman-teman bisa jabarkan di situ untuk menjawab pertanyaannya ada 5. Yang pertama adalah fokus pada pengembangan karir. Misalkan kalimatnya kayak gini, teman-teman. Motivasi saya adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Saya melihat perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dalam memberikan pelatihan dan pengalaman kerja yang bermanfaat. Saya ingin memperdalam keahlian saya di bidang ini dan merasa bahwa bekerja di sini akan memberikan peluang tersebut. Teman-teman silahkan latih jawab ini, tapi yang nomor 2 adalah apa? Teman-teman sebelum belajar ini, sebelum menghadapi interview ditanyai pertanyaan ini, teman-teman harus sudah memastikan riset soal perusahaan itu. Sudah riset soal websitenya, di websitenya, sudah riset di sosial medianya, sudah riset di ulasan-ulasan tertentu mungkin. Mungkin teman-teman sudah pernah memakai produk dan layanannya gitu. Karena di sini nanti teman-teman itu kalau belum riset, menjawab motivasi ini dengan cara fokus pada pengembangan karir, nanti teman-teman nggak pede. Kalimatnya jawabannya boleh nggak yang sepanjang ini, boleh nggak? Boleh. Lebih panjang boleh nggak? Boleh. Gitu. Jadi nanti teman-teman boleh menyampaikan yang pertama fokus pada keinginan untuk pengembangan karirnya teman-teman. Gitu. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan reputasi perusahaan dan budaya kerja. Ini juga teman-teman harus sudah riset. Akan lebih pede nanti teman-teman menjawab pertanyaan dengan sudut pandang ini. Misalkan jawabannya, saya tertarik bekerja di sini karena perusahaan ini dikenal memiliki budaya kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Misalkan teman-teman lanjut sendiri. Saya mengikuti atau saya subscribe sosial media dari perusahaan ini. Saya sering melihat konten berupa A, B, C, D yang setiap hari diposting. Itu membuat saya makin yakin bahwa saya merasa cocok di sini dengan nilai-nilai yang dijunjung perusahaan dan ingin menjadi bagian dari lingkungan kerja yang produktif dan positif seperti yang ditunjukkan di sosial media Anda tersebut kayak gitu. Ini kan contoh modifikasi soal reputasi dan budaya kerja berdasarkan riset teman-teman melalui sosmed. Nah, mungkin ada gaya bahasa lain, silahkan teman-teman boleh dimodifikasi. Aku nggak nyebut uang sama sekali di sini, ya kan? Yang ketiga, teman-teman boleh juga menjawab yang berkaitan dengan kesempatan untuk berkontribusi lebih. Contoh jawabannya kayak gini, teman-teman. Saya termotivasi untuk bekerja di sini karena saya melihat peluang untuk berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan melalui kemampuan yang saya miliki dan pengalaman saya. Saya ingin menjadi bagian dari tim yang menciptakan dampak yang nyata baik bagi perusahaan maupun bagi customer atau bagi masyarakat luas. Teman-teman bilang kayak gitu juga nggak masalah. Ingat teman-teman, kenapa kok aku bilang silahkan dimodifikasi kalimatnya? Karena biar teman-teman itu jawabannya tidak diplomatis saja, tapi benar-benar teman-teman itu cocokkan dengan hasil riset dan pengalaman dan kemampuan yang teman-teman miliki. Ya, diingat-ingat tuh, aku akan ulang-ulang ngomong itu. Kemudian yang selanjutnya, poin nomor 4 yang teman-teman bisa sampaikan kalau ditanya motivasi Anda bekerja di sini selain karena uang, teman-teman itu boleh menghubungkan antara minat dan passionnya teman-teman itu sendiri. Minat itu teman-teman tuh pengennya gimana? Passion itu adalah sesuatu yang teman-teman itu akan terus lakukan, mau lagi kondisi enak atau nggak enak, teman-teman akan terus perjuangkan kayak gitu. Contoh jawabannya, saya memiliki minat besar pada bidang pekerjaan ini. Dan perusahaan ini menawarkan produk atau layanan yang saya kagumi karena saya merupakan salah satu penggunanya. Misalkan teman-teman boleh tuh, kalau kondisi tertentu bisa bilang gitu. Bekerja di sini akan memberikan saya kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang saya sukai sambil memberikan dampak positif di lingkungan kerja yang profesional. Gitu. Teman-teman boleh tambahin lagi dengan adanya contoh atau pendek juga nggak masalah. Nanti teman-teman baca dulu kondisi interview tersebut apakah HR-nya itu tipe yang memang membutuhkan jawaban yang detail, panjang atau tidak. Poin nomor 5 yang teman-teman bisa sampaikan juga adalah yang berkaitan dengan peluang untuk membuat suatu perubahan atau perbedaan. Nah, ini teman-teman boleh sampaikan nanti tetap teman-teman harus sudah riset dulu soal perusahaan baik di website maupun di sosial medianya maupun produk dan layanannya maupun apa yang lagi in sekarang gitu ya. Sambil nanti hubungkan dengan pengalaman teman-teman. Kalimat pendeknya kayak gini. Saya ingin bekerja di perusahaan ini karena saya melihat visi dan misi perusahaan sejalan dengan nilai-nilai pribadi saya. Misalkan terkait dengan visi ini. Kalau teman-teman bisa menyebutkan visi itu, oh bagus sekali. Kayak gitu.
Saya ingin berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dan saya percaya bekerja di sini akan memberikan saya peluang untuk mencapainya. Ingat teman-teman, semua jawabanku ini silahkan dimodifikasi ya. Motivasi itu biasanya akan menghubungkan tiga hal. Pertama, teman-teman ada keinginan. Yang kedua, perusahaan memberikan kesempatan sesuatu. Dan yang ketiga, teman-teman itu memang punya kemampuannya gitu. Kelima poin ini tuh persamaannya di situ. Baik yang fokus pada pengembangan karir, reputasi perusahaan dan budaya, kesempatan untuk berkontribusi, keselarasan antara dengan minat dan passionnya teman-teman, dan peluang untuk membuat perbedaan. 5 poin ini tuh pada dasarnya itu diawali dengan teman-teman menyadari keinginannya apa, kemudian teman-teman itu menyadari adanya peluang yang teman-teman bisa melakukan sesuatu, kesempatan lebih, pengetahuan lebih, kontribusi lebih, dan adanya keselarasan antara skill yang dibutuhkan dan skill yang teman-teman miliki. Nah, itu adalah cara terbaik teman-teman menjawab pertanyaan apa motivasi Anda bekerja di sini selain karena uang. Paham ya, teman-teman ya? Silahkan teman-teman di sana coba praktekkan. Kalau ngomong kayak gini susah, mungkin teman-teman bisa tulis sambil teman-teman ngomong sendiri. Ingat teman-teman, walaupun seolah-olah seperti menghafal, tapi di sini teman-teman itu membayangkan kerangka berpikirnya. Oh, nanti aku akan menyampaikan ke arah sini loh. Nggak harus 5 poin ini disampaikan semua. Pilih salah satu yang teman-teman itu ngerasa nyaman dan itu memang kondisi real. Kenapa teman-teman melamar di suatu perusahaan? Jadi nanti nggak perlu menghafal karena itu udah secara bawah sadar teman-teman memang ya saya pengen karena itu gitu ya. Oke teman-teman, cukup jelas ya di sini ya. Oke, paling sementara itu dulu dari aku untuk menjawab pertanyaan mengapa Anda atau apa motivasi Anda bekerja di sini selain karena uang? Nanti kalau ada pertanyaan, misalkan teman-teman udah tahu jawabannya tapi masih ragu, boleh tuliskan di kolom komentar. Kagak boleh nggak kalau pertanyaan ini aku jawab semacam ini? Nanti kita biar bisa diskusi aja di kolom komentar ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain, boleh di sini teman-teman hubungi aku lewat channel-channelku ini. Saluran-saluran ini yang teman-teman juga sebenarnya bisa temukan di channel YouTubeku ini. Dan bagi teman-teman lagi, aku ulangi lagi untuk belajar interview di channelku ada dua ya, yang ada di bawah sini nih tes interview yang teman-teman banyak mendengarkan maupun yang 50 pertanyaan interview kerja yang teman-teman itu menambah suatu referensi pertanyaan untuk profesi tertentu. Dan teman-teman tinggal explore aja semua playlist yang ada di sini. Biar nanti teman-teman bisa lebih siap pada saat menghadapi suatu tahapan rekrutmen karyawan. Paling sementara dari aku itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.